Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, jangan lupa dong untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Ini dia review Redmi Note 10 Pro, HP yang sekiranya sudah saya gunakan selama 1 bulanan ini. Untuk keluh kesah yang saya rasakan selama pemakaian HP ini ada di akhir video ya. So, tonton sampai selesai video ini. Redmi Note 10 Pro membawa desain baru dari generasi terdahulunya. Yang saya punya ini warna Gradance Bronze, yang sangat terlihat mewah dan clean. Logo Redmi-nya diletakkan di bagian sisi kiri bawah bodi belakang. Untuk bodi Redmi Note 10 Pro ini terbuat dari kaca dan dilengkapi dengan perlindungan Gorilla Glass 5. Jadi ini nggak gampang crack ya nantinya. Bagian belakangnya ini terdapat frame kamera yang sangat berbeda dengan Redmi Note 9 series yang rilis tahun lalu. Redmi Note 10 Pro memiliki kamera utama atas yang berukuran besar, di tengahnya dua kamera berukuran kecil, dan satu kamera lagi berada paling bawah yang berukuran sedang. Pada sampingnya juga terdapat LED flash dan sepertinya ini sensor cahaya atau sensor autofocus. Untuk di genggamannya sebenarnya enak, cuma karena frame-nya ini masih plastik, jadi kesan mewah saat digenggam itu jadi berkurang. Terus untuk bodi belakangnya ini mempunyai finishing doff, jadi untuk sidik jari nggak gampang mudah nempel dan nggak gampang kotor. Selanjutnya di bagian kanannya sini terdapat tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint. Untuk fingerprintnya lumayan akurat dan bacanya juga cepat. Di atasnya terdapat IR blaster, speaker atas, dan lubang jack 3,5 mm. Di bagian kirinya terdapat slot yang mempunyai 2 slot untuk SIM dan 1 slot untuk SD card. Terakhir di bawahnya terdapat speaker lagi. Ya, jadi Redmi Note 10 Pro ini memiliki stereo speaker atau dual speaker. Untuk kualitas suaranya menurut saya udah bagus banget untuk harga HP di 3 jutaan ini. Selanjutnya terdapat port Type-C dan mikrofon. Layar Redmi Note 10 Pro memiliki ukuran sebesar 6,67 inch dengan resolusi Full HD+, dengan panel Super AMOLED yang dibekali dengan HDR10 dengan tingkat kecerahan 1200 nits. Mempunyai perlindungan Corning Gorilla Glass 5 dan ditambah dengan refresh rate 120Hz yang membuat pengalaman ketika scrolling menjadi lebih smooth. Lalu untuk kualitas layarnya ini begitu terang dan sangat enak dipandang daripada seri Redmi Note sebelumnya. Di bagian atas layarnya terdapat earpiece dan kamera depan. Untuk LED notifikasinya itu udah nggak ada, tapi Xiaomi menggantinya dengan notifikasi lewat layar seperti ini. Lalu untuk layarnya juga sudah terpasang anti-gores seperti HP Xiaomi lainnya. Untuk mendongkrak performa Redmi Note 10 Pro, Xiaomi menggunakan chipset yang sama seperti Poco X3 NFC, yaitu Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8nm serta GPU Adreno 618. Lalu punya saya ini yang RAM 8GB dan internal 128GB, yang mempunyai skor Antutu sampai 340 ribuan, skor yang lumayan untuk HP di kelas menengah ini. Berdasarkan pengalaman saya, kinerja smartphone ini cukup mumpuni. Ketika membuka banyak aplikasi juga masih lancar-lancar aja. Terus untuk bermain game juga lumayan lancar, cuma kalau digunakan untuk bermain game Mobile Legends sebanyak 2 match, bagian belakangnya itu panas banget deh. Redmi Note 10 Pro mempunyai kapasitas baterai sebesar 5020 mAh yang menurut saya ini awet. Didimin tanpa dimainin bisa sampai 3 harian, sedangkan untuk di refresh rate 120Hz nya bisa sampai 7 jaman. Tes ini saya lakukan dengan cara bermain game dan berselancar di media sosial terus. Sama seperti seri sebelumnya, Redmi Note 10 Pro ini juga mendukung pengecasan hingga 33 watt dan juga mendapatkan charger 33 watt juga di dalam kotaknya. Untuk lama pengecasan ini sekitar 100 menitan dari 10% hingga terisi penuh. Kamera juga menjadi salah satu nilai jual utama dari Redmi Note 10 Pro. Bagaimana enggak, HP dengan harga 3 jutaan ini atau 4 juta kurang, Redmi Note 10 Pro ini memiliki kamera utama dengan resolusi yang cukup besar, yaitu 108 megapiksel dan mempunyai aperture f1.9 dengan dual pixel PDIF. Cuma nggak ada OIS dan hanya mengandalkan AIS untuk stabilannya. Lalu juga terdapat kamera ultrawide 8 megapiksel dengan aperture f2.2, kamera makro 5 megapiksel dengan autofocus dan kamera depth 2 megapiksel, dan terdapat sensor autofocus dan single LED flash. Untuk fitur yang ada di aplikasi kamera bawaannya ini lumayan banyak, sama seperti Poco X3 NFC yang pernah saya review. Cuman di sini bedanya itu terdapat mode 108 megapikselnya, tapi selain itu sama aja sih. Untuk rekaman kamera belakangnya mendukung rekaman sampai 4K 30fps dan kamera depan sampai Full HD 30fps. Untuk hasil fotonya seperti ini, mempunyai hasil foto yang detail apalagi dengan mengaktifkan mode 108 megapikselnya. Untuk hasil di outdoor itu pokoknya bagus deh. Hasil makronya apalagi. Menurut saya ini hasilnya lebih baik dari seri sebelumnya. Terus untuk kondisi dalam ruangan yang agak remang, hasil fotonya itu kadang bagus, kadang menurut saya kurang banget. Dan ini hasil foto dan rekaman dari Redmi Note 10 Pro ini.
rekaman Full HD 30 fps ya seperti ini. Kamu hati-hati. Ya kira-kira seperti itu hasilnya ya. Rekaman 4K 30 fps seperti ini hasilnya ya. Ini masih pagi, masih bagus ya pemandangannya. Yaudah, sekian untuk hasil video 4K 30 fps nya. Sebelum nutup video ini, ada yang mau saya kasih tahu dulu nih, apa yang pernah saya rasakan selama pemakaian Redmi Note 10 Pro selama 1 bulanan ini. Pertama kali yang saya rasakan pada layarnya, yaitu berada di refresh rate 120 Hz-nya. Layarnya ini kayak suka kedip-kedip gitu. Mungkin ini kayak penurunan refresh rate-nya, karena layar ini kalau di setting 120 Hz-nya bukan berarti aktif di 120 Hz-nya terus, tapi kadang menyesuaikan apa yang sedang kita lakukan. Dan sebenarnya untuk masalah ini udah nggak pernah saya rasakan lagi setelah update software. Terus masalah yang kedua, saat digunakan untuk ngegame khususnya game Mobile Legends dan AoV, kalau udah dimainin sekiranya 2 match, HP ini tuh udah berasa panas banget dan kadang membuat FPS-nya juga ngedrop. Yang ketiga, yaitu peletakan speaker yang menurut saya kurang pas. Jadi Redmi Note 10 Pro ini kan udah dual speaker. Cuman, menurut saya dual speaker ini seperti percuma kalau lagi menggunakan HP ini untuk bermain game. Karena kalau dipegang dalam posisi landscape seperti ini, speaker satunya ketutupan sama tangan saya. Walaupun HP ini diputar sebaliknya juga sama aja, speakernya ketutupan sama tangan. Ya jadi seperti ada dan tiada ya untuk dua speaker ini kalau untuk digunakan bermain game dalam posisi landscape. Dan yang terakhir, masalah yang ini sempat membuat saya panik banget, kan saya biasanya ngecas HP itu suka dimatiin. Nah, saat nyalain HP ini, tiba-tiba HP-nya malah 2 kali booting, jadi kayak botlop gitu. Dan terus nih, pernah juga layarnya malah green screen kayak gini. Untungnya sih kayak gini nggak terus-terusan. Malah ini saya rasakan cuma sekali doang. Habis itu nggak pernah lagi kejadian kayak gini. Selain masalah itu sih aman-aman aja. Dan selama 1 bulanan ini saya pemakainya juga sangat puas. Apalagi mengingat harganya yang cuma 3 jutaan atau kurang dari 4 jutaan. Ya gimana dengan harga segitu bisa mendapatkan layar dengan panel Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, lalu dengan desain yang mewah dan kamera yang cukup bagus. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Jika ada salah tolong dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.